Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Bapak dan teman-teman semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Tiara Zakia Putri. Saya dari kelompok 6, di mana kelompok praktikum saya sendiri ada saya Tiara Zakia dan teman saya Wahyu Cahyiningrum. Nah, dalam pembuatan bahan dan praktikum, saya bekerja sama dengan teman saya ini, Wahyu Cahyiningrum, dengan dosen pengampu Bapak Fakrul Razi, SPD MSI. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak dan rekan-rekan, saya membahas salah satu modul eksperimen fisika klasik, yaitu eksperimen siklus kalor. Nah, di sini ada 4 subbab yang akan saya bahas kali ini, di mana yang pertama adalah pendahuluannya. Nah, Bapak dan rekan-rekan, mesin kalor tersebut merupakan alat yang dapat mengubah energi termal atau panas menjadi energi kinetik. Nah, di mana energi termal ini diperoleh dari proses pembakaran pada mesin kalor itu sendiri. Nah, pada mesin kalor, itu memiliki efisiensi mesin, dan itu dapat diartikan sebagai perbandingan dari keluaran yang diharapkan dari mesin atau kerjanya dengan kalor masukan ke mesin kalor adalah QH, dan ini tidak semua kalor yang keluar itu terambil dari reservoir panas, namun ini dapat kita konversikan menjadi usaha mekanik. Nah, untuk energi yang terbuang ke reservoir dingin ini dalam bentuk kalor pada suhu yang rendah. Untuk prinsip kerja mesin kalor itu sendiri tergambarkan dalam grafik atau bagan yang saya tampilkan di sini dengan efisiensi maksimum adalah E sama dengan 1 kurang TC per TH dikali 100%. Nah, untuk efisiensi ideal atau sebenarnya adalah E sama dengan W per QH dikali 100%. Nah, selanjutnya untuk eksperimen ini memiliki metode secara langsung, dan saat praktikum kami melakukan praktikum sebanyak 10 kali pengambilan data dengan tujuan eksperimen adalah menentukan prinsip kerja mesin kalor sederhana. Nah, untuk eksperimen siklus mesin dapat rekan-rekan, Bapak dan rekan-rekan lihat rangkaian alatnya yang saya gambarkan di sini dengan bagan atau diagram alirnya adalah dari settingan awal, settingan alat yaitu merangkai dan memasang alat seperti pada gambar. Selanjutnya memasukkan air panas dengan rata-rata suhu 80 derajat Celcius dan air es ke masing-masing wadah plastik. Yang ketiga, menempatkan sensor suhu di air panas dan air dingin serta memberi label panas dan dingin pada program. Nah, setelah settingan awal pada alat, kita lanjut settingan awal pada software. Nah, di sini kita mengklik run pada data studio, membuat file bernama head engine cycle. Setelah kita melakukan settingan alat, kita lakukan pengambilan data. Untuk pengambilan data, Bapak dan rekan, kita memasukkan kaleng ke air dingin terlebih dahulu, habis itu kita mencatat ketinggian dari bawah piston dan mulai merekam. Nah, di sini ada 4 siklus, yaitu siklus A, B, BC, CD, D ke A. Untuk AB menempatkan massa 200 gram pada platform, BC memindahkan kaleng dari air dingin ke air panas, CD memindahkan massa tersebut lagi keluar dari platform, dan yang D ke A adalah memindahkan kaleng dari air panas ke air dingin. Nah, setelah rangkaian 4 siklus yang sudah kita lakukan tadi, kita berhenti merekam dan memperhatikan grafik yang tergambar di aplikasinya. Nah, untuk mencetak grafik ini, kita jangan lupa memberikan label pada keempat sudut grafik, grafik A, B, C, dan D. Di mana di sini kita mengidentifikasi proses yang terjadi, kinerja fisiknya, dan jangan lupa untuk mencatat hasil ini pada tabel 1. Oke, setelah kita melakukan rangkaian eksperimen tadi, Bapak dan rekan-rekan, kami mendapatkan hasil dan pembahasan berupa tabel pengukuran. Di sini ada tabel H0, ketinggiannya, TC, TH, dan area grafik. Nah, untuk nilai efisiensi yang kami dapatkan dari eksperimen ini berkisar dari 11,2% hingga 15,6%. Dengan nilai efisiensi rata-rata adalah 13,62%. Untuk area grafik PV yang kami dapatkan, ini sama dengan teori di mana siklus mesin kalor tergambar pada grafik dengan adanya 2 proses, yaitu proses isotermal dan isobarik. Bapak dan rekan-rekan bisa lihat di sini dalam proses A ke B merupakan proses isotermal di mana terjadi pada suhu dingin saat kita
memindahkan kaleng dari air dingin ke air panas, dan sembari tersebut kita juga meletakkan beban pada piston, sehingga di sini terdeteksi bahwa prosesnya adalah isotermal. Nah, untuk proses BC adalah peralihan dari suhu dingin ke panas yang terjadi saat kaleng ini di dalam air panas. Saat kaleng ini di dalam air panas, kaleng berangsur-angsur berubah dari suhu dingin menjadi suhu panas dengan tekanan yang tetap karena kita tidak mengeluarkan beban 200 gram tadi dari piston. Sehingga terjadi proses isobarik pada tekanan yang tetap dan suhunya berubah. Selanjutnya untuk proses CD adalah saat suhu panas, di mana kaleng yang sudah memiliki suhu yang panas tadi, kita pindahkan ke air dingin kembali dengan sembari memindahkan beban 200 gram pada piston dikeluarkan dari piston. Jadi, terdeteksi proses di sini adalah proses isotermal, di mana terjadi pada suhu yang tetap, yaitu panas, namun tekanannya berbeda. Lanjut, untuk proses DA itu sama dengan BC, yaitu prosesnya isobarik. Karena kaleng tadi yang sudah kita masukkan ke tempat air dingin, suhunya berangsur dari suhu panas menjadi suhu dingin kembali sesuai dengan suhu air di dalam kaleng. Suhu airnya. Sehingga tekanannya juga tetap, maka proses ini adalah proses isobarik. Disimpulkan bahwa ada dua proses, isotermal dan isobarik. Untuk kesimpulan secara keseluruhan, Bapak dan rekan dari praktikum yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan bahwa prinsip kerja mesin kalor ini sesuai dengan dua proses, yaitu proses isotermal dan isobarik. Proses A, B, dan CD merupakan proses isotermal, dan proses BC dan DA adalah proses isobarik. Nah, dalam melakukan eksperimen, kami menemui beberapa kesalahan paralaks dan kesalahan alat juga, karena kita menggunakan sistem yang rentan, sehingga saat pemindahan dari kaleng ke air dingin ke air panas itu banyak faktor yang menyebabkan grafik tidak sempurna seperti di teori. Ada beberapa miss yang terjadi, walaupun itu persennya dikit, namun efisiensi kerja mesinnya tidak dapat maksimal di sana. Jadi untuk kedepannya eksperimen dilakukan dengan kesalahan paralaks yang lebih dikit lagi, dan saat pemindahan dilakukan dengan tepat dan klik kerannya juga sangat tepat. Mungkin sekian dari penjelasan saya harap semuanya paham hasil dari kelompok 6. Mungkin sekian, mohon maaf atas kesalahan kata. Semoga hasilnya sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.